Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Anggra Putri Tania dan kali ini saya akan membahas tentang saya waktu dulu pernah mengalami beberapa jam mati suri. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, comment, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Dulu waktu saya diuji oleh Allah, waktu saya sakit-sakitan ya. Waktu itu di tahun 2008, saya sempat mengalami sakit parah yang memang sudah berobat ke sana kemari pun juga tidak sembuh. Sampai pada akhirnya sembuhnya itu dengan sendirinya, dengan mengamalkan doa-doa dan bikin air minum sendiri, yaitu air doa. Tetapi waktu itu saya pernah beberapa jam sempat mengalami mati suri sampai sudah diumumkan meninggal dunia. Dan waktu itu juga orang-orang tuh pada kumpul, termasuk orang tua, adik-adik, dan tetangga-tetangga dekat. Tetapi di saat saya mati suri itu, saya mengetahui bahwa sukma saya tuh melihat bahwa saya tuh tidur terbaring dan dilihat oleh banyak orang. Cuman yang waktu itu saya rasa tiba-tiba saya dijemput oleh dua laki-laki yang memakai pakaian putih dan seperti dibawa ke sebuah tempat. Dan tempat itu saya masih ingat sekali, kayak masuk ke dalam lorong, terus saya melihat rumah yang sangat megah, banyak bunga-bunganya, dan di situ saya melihat banyak anak kecil yang sedang bermain. Di saat di situ saya bertemu dengan sosok-sosok perempuan-perempuan seperti memakai mukena putih, dan saya diajak untuk bisa masuk ke rumah itu. Tetapi di saat saya baru nyampe ke halaman teras rumah itu, seperti ada yang memanggilnya itu seperti suara mama saya sendiri gitu, bahwa tolong kalau bisa pulang, belum saatnya gitu. Dan selama perjalanan itu saya benar-benar sekali banyak pelajaran, karena di situ saya melihat seperti di sebelah kanan itu ada rumah megah seperti istana, semuanya serba putih, serba indah. Dan di sebelah kiri itu mendengar suara jeritan-jeritan yang memang sangat menakutkan dan mengerikan. Karena jeritan itu saya masih ingat sampai sekarang itu selalu terngiang di telinga seperti orang yang meminta ampunan dan meminta tolong. Tetapi di saat saya waktu itu ingin melihat ke yang sebelah kiri itu tidak pernah diperbolehkan oleh laki-laki yang dua yang menjemput saya. Dan setelah itu saya diajak oleh satu anak kecil untuk mendekati pohon yang sangat besar, dan pohon itu banyak sekali daun-daunnya itu seperti subur ya. Dan saya disuruh oleh anak kecil itu untuk mencabut daun itu. Tetapi di saat saya melihat daun itu ada nama saya, jadi waktu itu daunnya hanya saya pegang aja. Di saat saya melihat ada namanya, saya tidak jadi mencabut daun itu karena saya mendengar suara dari jauh bahwa mama saya menyuruh saya untuk pulang. Seketika itu saya lari. Terus di saat saya lari itu dikejar oleh anak-anak kecil yang sedang main di halaman rumah megah itu. Dan di situ saya seperti masuk lagi ke dalam lorong, dan seketika saya seperti dibawa ke sebuah tempat yang memang saya tidak pernah jumpai tempat itu. Dan semuanya itu kayak cuacanya tuh kuning gitu. Kan kalau siang itu biasanya terang gitu ya, terus kalau malam gelap, tapi itu cuacanya tuh seperti kekuning-kuningan. Dan di saat saya mati suri itu banyak sekali hal-hal yang memang di luar nalar. Saya itu melihat seperti orang-orang yang tinggi besar, bentuknya manusia, tetapi seperti manusia zaman purba. Dan beliau bilang bahwa saya sedang berada di bawah dasar tanah. Karena kan selain ada 7 lapis langit, 7 lapis bumi pun juga ada. Nah, saya waktu itu sempat dibawa ke tempat itu. Akhirnya saya juga melihat seperti ada kehidupan. Terus kehidupannya itu semua orang-orang yang memang penduduk di sana itu tidak memakai baju. Jadi telanjang dada tetapi memakai celana seperti kolor gitu. Jadi situ benar-benar sangat mengerikan karena saya melihat kehidupan rumah-rumahnya tuh kayak petak-petak kecil. Terus orang-orang biasa gitu beraktivitas, tetapi dalam berbicaranya itu tidak fasih dalam berbicara karena memang saya sendiri tidak mengerti. Hanya saya melihat isyarat dia bahwa dia bilang bahwa ini adalah di bawah dasar tanah.
Nah, di situ saya seperti gimana ya, seperti benar-benar ingin pulang tetapi tidak bisa. Sampai akhirnya saya itu menyebutkan dan melafalkan lafaz-lafaz Allah seperti kalimat thayyibah. Di situ seperti ada pertolongan, ada orang yang datang, sosok kakek-kakek memakai jubah coklat, tetapi saya tidak tahu itu siapa. Dan kakek-kakek itu ditemani oleh satu orang perempuan yang memang sangat cantik, memakai hijab, dan dia yang mengajak saya untuk bisa pulang. Dan di saat saya pulang ke rumah, saya masih melihat jasad saya terbaring. Dan saya melihat mama menangis, terus masih banyak juga orang yang berusaha untuk bisa membangunkan saya, mengobati saya, tetapi tidak bisa. Dan di saat saya mau masuk ke dalam jasad saya juga, saya tetap tidak bisa. Itu sampai berlanjut sekitar 6 jaman kurang lebih. Jadi di saat saya di situ saya tidak ingat apa-apa lagi, tetapi singkat cerita di saat saya sadar, saya melihat banyak orang yang berkumpul di rumah dan saya menanyakan kepada keluarga ada apa. Terus keluarga bilang katanya saya di saat perut saya bengkak besar seperti yang lagi hamil 9 bulan, saya tiba-tiba pingsan. Dan di saat pingsan dicek denyut nadi itu tidak ada denyut nadinya. Jadi udah benar-benar seperti orang yang meninggal gitu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini udah meninggal, harus segera dimandikan. Tetapi karena memang mamah yakin sama bapak yakin bahwa saya belum meninggal, akhirnya dibiarkan dulu selama 6 jam kurang lebih. Dan di saat saya sadar, semuanya itu serba terlihat. Di samping saya bisa melihat orang-orang yang kumpul di situ, saya juga melihat kayak sosok-sosok makhluk-makhluk halus yang memang memakai jubah, terus makhluk halus mau perempuan mau laki-laki yang menakutkan, itu semuanya saya lihat setelah saya mati suri itu. Dan di situ banyak sekali petunjuk-petunjuk yang datang kepada saya, baik lewat mimpi, baik langsung, seperti kayak bisa ngobrol dengan sendirinya gitu dengan makhluk-makhluk halus. Tapi ada hikmahnya, setelah saya mati suri itu, saya lebih meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal, adiknya Anggra Putri Tania. Saya akan menjelaskan tentang kepribadian waktu kecil Teh Anggra Putri Tania. Ya, waktu kecil dia itu suka banyak keanehan ya. Dari pertama dia suka bermimpi, tapi mimpi itu jadi kenyataan ya. Hari itu akan ada kejadian kecelakaan atau gimana. Pas hari itu benar-benar ya kejadian ada kecelakaan. Ya mungkin Teh Anggra ya, mungkin ada kelebihan dari punya indera keenam atau indigo. Dan pernah saat itu waktu Teh Anggra foto-foto ya di rumah lagi tiduran, nah dipoto kan gak ada siapa-siapa, sendiri pas dipoto, dan hasilnya dilihat ada bayangan gitu ya di belakangnya. Kalau zaman dulu kan belum ada selfie-selfiean gitu ya, pasti pangmotoin sama orang lain. Yang moto itu ya ibunya sendiri. Dan waktu udah dipoto, hasilnya ada bayangan di belakangnya seperti ya seperti ular, atau ada ya sampai ada dua gitu lah kemiripannya gitu Teh Anggra. Tapi di bayangan itu pakaiannya berbeda gitu. Kalau Teh Anggra pakai baju putih, dan foto yang lainnya seperti pakai baju hijau gitu, kayak putri-putri yang kayak di istana lah. Ya kira-kira 16 tahunan lah. Waktu itu banyak ya kayak yang punya indigo gitu, dari punya firasat waktu itu. Waktu mau ke jalan gitu ya sama ibunya, "Mah, jangan jadilah ke jalan." "Kenapa?" ditanya sambil teh. "Takut ada
ada kecelakaan di jalan teh. Oh ya udah balik lagi. Nah, balik lagi. Pas gitu beberapa jam kemudian ada kabar bahwa di jalan itu benar-benar terjadi ada kecelakaan. Bahwa firasat itu benar-benar terjadi gitu. Oh iya, waktu dia pernah mengalami mati suri ya. Sebelumnya dia pernah sakit ya, sakit dulu. Udah sakit sekitar beberapa bulan. Sakit terus-terusan, tapi tiap sakitnya pas mau maghrib sampai malam. Dan beberapa waktu pernah kejadian mati suri itu waktu tahun 2008. Kejadiannya dari seudah maghrib sampai malam itu udah dicek sama orang lain juga, udah kabar detak gitu, urat nadinya udah disebut sudah meninggal sama orang-orang itu. Udah sampai mau diumumkan di masjid. Ya semuanya ya kaget gitu. Ya pas mati suri udah mau diumumkan, perasaan keluarga udah sedih ya. Dan beberapa kemudian dia sadar, terbangun lagi. Ya kaget juga gitu. Ya yang itu ditahan dulu sama bapak sendiri ya. Jangan dulu tunggu aja dulu waktu gitu sampai besok, tapi bapak juga udah punya firasat gitu, nggak mungkin gitu ya, soalnya tiba-tiba gitu. Begitu udah tersadar semuanya, keluarga dan masyarakat juga kaget gitu, kenapa tiba-tiba terbangun lagi gitu. Dan semuanya mungkin udah gimana gitu perasaannya gitu. Ya sesudah mati suri itu banyak lagi ya keanehan-keanehan selain dari sebelumnya gitu. Begitu udah sembuh, alhamdulillah Teh Anggrek itu bisa mengobati gitu ya, mengobati orang-orang sakit dan sebagainya. Ya banyak keanehan lagi sesudah mati suri itu, ya bisa mengobati orang-orang sakit dan sebagainya. Dan saat itu saya juga banyak keanehan ya, waktu Teh Anggrek itu lagi tidur, tiba-tiba ada yang ngelewat gitu, mirip banget sama Teh Anggrek. Kirain itu Teh Anggrek, tapi pas dilihat di kamar ya lagi tidur. Ya itu aneh banget ya, kenapa Teh Anggrek bisa ada dua gitu di pikiran saya, malah padahal dia lagi tidur. Dan waktu itu saya pernah bermimpi itu diajak main ke dasar laut sama kakek-kakek. Begitu udah nyampe di dasar laut, kenapa Teh Anggrek ada di dasar laut itu kayak di dalam istana gitu, berpakaian kayak putri gitu, pakai mahkota dan duduk dan bilang ke saya, mau apa ke sini? Saya mau diajak main sama kakek-kakek itu. Ya udah, pulang aja lagi. Ya udah saya pulang lagi. Nah, terus saya udah pulang dari dasar laut itu, tadi dianterin sama kakek-kakek tersebut itu. Saya langsung terbangun. Hah? Kenapa bisa ya Teh Anggrek ada di dasar laut gitu? Di pikiran saya aneh. Padahal dia kan ada di sini gitu, serumah, aneh. Dan saya sampai saat ini juga bingung gitu, kenapa Teh Anggrek
ada kadang-kadang ada dua gitu dari dua sisi lain gitu. Sebenarnya banyak-banyak hal-hal yang keanehan dari Teh Anggra Putri Tania. Cuman ya udah segitu aja yang saya dijelasin. Mungkin cukup buat pengetahuan buat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya sahabatnya dari Anggra Putri Tania. Saya bersahabat sama Neng Anggra itu dari tahun 2004. Persahabatan itu dari sama-sama suka seni gitu kan. Manggung bareng, main bareng, nyanyi bareng gitu. Sampai akhirnya selang beberapa lama kita udah bersahabat, keajaiban-keajaiban dari Neng Anggra itu memang ya gitu, seperti apa ya, kayak saya mau misalkan saya mau ada sesuatu, pasti Neng Anggra tuh selalu ngasih tahu saya tuh lewat dulu dari mimpinya gitu. Jika misalkan saya mau manggung dengan grup mana gitu, kadang Neng Anggra suka ngasih tahu sebelumnya, Teteh hati-hati, baca dulu ini misalkan Bismillah atau apa gitu kan, suka ngasih tahu dulu karena katanya ada orang yang agak sirik atau ada orang yang mau zolim gitu. Ya pertamanya sih nggak percaya juga gitu kan awal-awalnya, tapi setelah Neng Anggra ngomong kayak gitu memang iya gitu, terbukti memang ada orang yang seperti itu. Persahabatan terus tiap hari kita bareng-bareng gitu kan, sampai akhirnya saya tahu, sampai saya menyaksikan sendiri kalau Neng Anggra itu sakitnya itu aneh gitu, bagi saya itu aneh gitu kan. Tiba-tiba perutnya itu gede sendiri, terus kecil sendiri, sampai ngerasain kesakitannya itu pokoknya dari maghrib sampai malam, tengah malam, kayak yang ngerasain sakitnya tuh sakit banget, penyakitnya itu aneh juga gitu. Selang beberapa udah lama Neng Anggra ngerasain penyakit kayak gitu, nggak lama kemudian saya ngedengar juga kabar kalau misalkan Neng Anggra itu udah meninggal gitu. Setelah saya dengar kabar itu kaget iya, syok iya, karena setiap hari memang kita selalu bareng-bareng, tapi masih agak nggak percaya juga gitu. Setelah saya datengin ke rumahnya, memang di saat itu di rumahnya memang banyak orang gitu kan, karena Neng Anggra udah nggak ada gitu. Setelah ditunggu ya, waktu di saat meninggalnya itu saya cukup nunggu lama juga di sana, udah 2 jam bahkan. Dari awalnya saya nggak percaya, sehingga saya percaya bahwa Neng Anggra itu udah meninggal itu karena dalam waktunya yang memang sangat lama gitu, bukan dari tahap per menit, tapi ini per jam gitu kan. Sampai saya masih bisa nungguin dari rumah Neng Anggra, saya pulang dulu ke rumah dan saya balik lagi ke rumah Neng Anggra, itu masih keadaan banyak orang gitu kan. Saya nungguin udah selang 4 jam, 3 jam, 4 jam. Di situ Neng Anggra terbangun gitu. Kaget juga gitu kan. Percaya nggak percaya, serasa mimpi gitu. Jadi apa yang terlihat itu kayak nyata nggak nyata gitu.
tiba-tiba kembali bangun gitu. Nah di situ kaget pun iya gitu. Jadi perasaan ini campur aduk. Ada kaget, ada senangnya juga gitu, bersyukur alhamdulillah gitu kan. Mungkin Allah masih memberi kesempatan buat Neng Anggra untuk hidup lagi. Ekspresinya dari Teh Anggra itu kayak lugu ya, kayak apa ya, kayak yang enggak lemes, kayak lemas gitu, kayak orang sakit aja tapi yang nggak inget apa-apa gitu. Setelah kejadian itu masih ya belum normal, belum stabil dari badannya Neng Anggra juga, masih ya mungkin karena masih sakit gitu kan, belum sehat sepenuhnya. Cuman dari situ Neng Anggra kayak punya kelebihan yang apa ya, yang di luar masuk akal manusia gitu. Seperti kelebihannya itu bisa menyembuhkan orang, terus kayak seperti kayak segala macem aja lah gitu. Ya mungkin itu pengalaman saya bersahabat dengan Neng Anggra, suka dukanya gitu. Saya tahu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengenalkan diri, saya sebagai orang tua Anggra. Pada hari ini saya ingin menguraikan tentang kelahiran dan dikandungnya anak saya. Karena anak saya itu anak pertama. Neng Anggra itu adalah seorang perempuan yang benar-benar di luar jangkauan. Nah, pada hari itu tahun 1992 mengandung dari ibunya yang bernamakan Ibu Nani, melahirkan seorang bayi yaitu Anggra. Nah, pada waktu itu dikandung, dalam kandungan itu ada sinar atau cahaya yang meliputi dari perutnya ibunya. Tidak punya kerjaan, saya melamar. Pada hari itu hari Jumat, kebenaran saya itu diterima. Nah begitu pulang kerja, saya diberitahu sama tetangga yang bernamakan Ibu Yuyum, alhamdulillah Pak, si mama itu udah melahirkan seorang bayi perempuan. Nah begitu bapak ke sana, ke bidan Siboro. Nah, melihat bahwa anak saya itu dari kepalanya ada meliputi sinar sekeliling dari kepalanya. Nah, saya melihat begitu kejadian itu, saya berpikir ini anak akan menjadi anak yang bisa memberi pertolongan kepada orang-orang. Nah, begitu lahir, anak saya aneh. Keanehan anak saya itu adalah kenapa kok bisa matanya bisa membuka. Biasanya bayi itu kan tutup, pejam matanya, tapi ini melihat. Begitu melihat, saya langsung diadan dan dikomatin. Nah begitu udah dikomatin, anak saya itu adalah mengucapkan satu kalimat. Satu kalimat itu adalah Bapak. Nah anak saya ini aneh gitu. Mungkin akhir-akhir nanti ke depan ya anak saya itu akan bisa melihat dari segi gaibnya. Sekitar umur 7 tahunan dia bisa meramalkan bahwa anak saya itu bisa melihat saudaranya akan ketabrak di daerah Jamika. Memberitahu, Pak ada saudara yang ketabrak. Di mana? Di Jamika. Nah begitu saya itu, oh kok aneh, anak saya bisa melihat gitu. Nah kelamaan dia udah menjadi besar sampai 7 tahun. Anak saya itu
sering menyanyi gitu, sering seni, ikut seni, tari. Nah, akhirnya dia mendapatkan suatu piagam. Akhir-akhir kesininya dia menjadi penyanyi yang sering di panggung. Sesudah itu anak saya melihat kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Makin lama kelamaan dia itu makin peka gitu pikirannya. Makin peka, bisa merama, ada yang sakit, dia suka diobatin. Ada yang minta tolong, dia diberi pertolongannya. Umur 12 tahun itu banyak keanehan-keanehan. Malahan dia bisa menjadi 2 orang. Kadang-kadang dia seperti tidur tapi tidak tidur gitu. Nah, begitu bapak tanya, "Neng, kenapa Neng kan tadi tidur?" Neng mah nggak tidur, cuman Neng dibawa ke alam lain. Begitu dipoto sama mama, ada di belakangnya ada sinar putih gitu. Waktu di Gunung Puntang, di belakangnya itu ada seorang perempuan berpakaian putih. Itu waktu lagi di daerah Pagarsi. Waktu itu dia mati suri sampai nggak ingat-ingat 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam itu nggak ingat sampai kayak yang orang meninggal. Begitu jam 11 malam dia bangun. Jam 11 malam itu bangun. Neng, kenapa tidur lama-lama? Pak, ada yang bawa. Ya kan Bapak sampai mendoa, sampai menyalurkan energi untuk bisa bangun lagi. Belum, karena dilihat dari badannya juga belum 100% begitu dingin. Ketika bangun ditanya, "Kenapa Neng? Neng sampai lama gitu sehari semalam?" "Pak, saya lagi dibawa jalan-jalan." Yang terjadi itu sebenarnya dia itu ada keanehan gitu. Keanehan-keanehan itu bisa meneropong orang, bisa mengobati orang yang sakit, yang diguna-guna. Nah, Bapak juga heran kenapa kok bisa nurunya sama anak gitu. Nah, waktu kecil itu Bapak lagi kerja, bahwa Neng Anggra itu sering membuka kitab-kitab Bapak gitu. Sering dibaca, sering dihafalkan, sering diwiridkan. Kata Bapak, "Neng jangan terlalu keterlaluan, nanti takutnya nggak sampai bisa nggak bisa lurus, takutnya nanti ada apa-apanya. Kalau nggak kebadanan nanti kan akhirnya bisa gila gitu." "Mohon," katanya. "Maaf Pak," katanya. Ya, pengalaman Bapak cuman segitu. Bapak sebagai orang tuanya mohon maaf apabila kesalahan-kesalahan Bapak, ucapan Bapak, dan pengalaman Bapak dan anak saya itu bukannya seorang ahli ilmuwan atau ahli paranormal, cuman ini kehendak Allah. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal, adiknya Teh Anggra. Di sini saya akan menyampaikan keanehan-keanehan Teh Anggra. Saya menemukan keanehan Teh Anggra dari usia 7 tahun. Nah, dia dari kecil terlihat aneh. Dia bisa bisa melihat makhluk halus. Dia bisa berbicara sendiri. Dari dulu dia suka dibully dengan orang-orang, tapi kenyataan dia memang benar bisa berteman dengan makhluk halus gitu. Yang saya ingat, kakak saya pernah mati suri. Saya waktu itu usia 8 tahun, kelas 2 SD. Nah, beberapa jam dia mati suri, namun banyak orang-orang tetangga yang
ke rumah melihat kakak saya bahwa dia sudah meninggal, padahal dia mati suri. Dan sesudah beberapa jam, lumayan lama, dia terbangun dan menceritakan semua dalam mati suri itu. Dia diajak jalan-jalan sama seseorang, mungkin tidak tahu siapa. Tapi setelah itu kakak saya bisa mengobati orang-orang. Dari usia 15 tahun dia sudah terlihat bisa mengobati orang-orang, dan alhamdulillah sampai sekarang saat ini kakak saya menjadi supranatural dan bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Dan itu adalah buat motivasi bagi saya. Beliau adalah sosok woman strong, wanita yang kuat. Dia hanya bisa sendiri untuk menuju ke puncaknya. Dan dia adalah panutan bagi adik-adiknya. Mungkin segitu dari saya. Maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.